Ada siswa terdaftar di UTBK SBMPTN tahun 2022 tapi tidak bisa ikut ujian. Nah, apa saja pelanggarannya? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Dada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa Dadek. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Dadek, kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Khususnya pejuang UTBK, semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini dari kampus akan membahas seputar kesalahan bagi peserta UTBK SBMPTN yang menyebabkan kalian tidak bisa mengikuti ujian. Apa saja informasinya? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi tes jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya lanjutkan informasinya. Adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN resmi ditutup pada tanggal 17 April tahun 2022 ini dan tidak ada perpanjangan. Nah, bagi adik-adik yang sudah namanya terdaftar seperti di kartu ini, artinya adik-adik resmi menjadi peserta UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya tekankan kepada adik-adik, ternyata di tahun 2021 kemarin ada beberapa siswa di beberapa pusat UTBK tidak bisa mengikuti ujian dikarenakan sama pengawasnya tidak boleh masuk ke ruangan. Lalu apa alasannya adik-adik? Maka ini informasinya sangat penting untuk adik-adik khususnya pejuang UTBK SBMPTN tahun ini. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa di kartu peserta yang saya tunjukkan di layar kali ini yang muncul adalah ada nama adik-adik, ada identitas adik-adik, dan di situ juga tercatat tanggal ujian adik-adik. Bisa jadi tanggal ujiannya itu bisa di gelombang 1 maupun di gelombang 2 dan termasuk waktu ujian dan pusat UTBK SBMPTN-nya. Nah, ini yang perlu adik-adik tahu bahwa ini beberapa review dari kartu peserta adik-adik. Artinya 100% adik-adik harus mengikuti tata cara yang tercantum di kartu tersebut. Nah, ternyata banyak siswa di tahun 2021 ada yang lupa jadwal ujiannya, ada yang lupa ruangannya, dan ada pula yang lupa pusat UTBK-nya. Sehingga mereka beragam permasalahannya. Bisa misalnya pusat UTBK-nya misalnya di awal memilih di Jember, memilih di Malang, ternyata mereka ujiannya di Surabaya. Nah, ini pastinya sama pengawasnya di pusat UTBK itu pasti adik-adik akan ditolak masuk ke ruangannya. Nah, ini yang menjadi menurut saya ya sangat teledor sekali bagi adik-adik yang di tahun 2021 kemarin. Dan itu banyak saya jumpai di bawah di Twitter, di kolom komentar di YouTube saya adik-adik. Nah, perlu diketahui bahwa adik-adik, sekali lagi saya tekankan, ujian tulis UTBK SBMPTN tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya berupa computer based test. Artinya, adik-adik ujian di layar komputer adik-adik. Jadi tidak seperti tes-tes yang paper yang misalnya di gelanggang olahraga, di ruangan banyak sekali. Tidak. Jadi adik-adik murni 100% ujian di lab adik-adik. Jadi setiap pusat UTBK kan ada labnya di berbagai fakultas, di jurusan-jurusan yang adik-adik pilih. Nah, nanti di situ adik-adik sudah otomatis terkoneksi dengan LTMPT pusat, kemudian diarahkan ke panitia lokal adik-adik. Sehingga nanti ketika misalnya memasukkan nomor peserta dan NISN adik-adik, maka adik-adik akan menjadi peserta UTBK SBMPTN sesuai dengan prosedur yang harus adik-adik tahu.
Nah, setidaknya ada 4 langkah aman ketika adik-adik mempersiapkan ujian UTBK SBMPTN. Yang paling dekat adalah di tanggal 17 Mei tahun 2022. Jadi, karena sekarang mungkin waktunya masih sekitar hampir 1 bulan, maka adik-adik harus mempersiapkan. Nah, yang pertama adalah adik-adik harus mencetak kartu peserta UTBK SBMPTN tahun 2022. Ini menjadi syarat utama dengan besar kertas adalah A4 yang tercetak secara jelas mulai dari foto adik-adik dan termasuk tulisan adik-adik. Kemudian yang kedua, adik-adik harus membawa kartu identitas. Bisa KTP, bisa SIM adik-adik. Nah, apakah kartu pelajar bisa? Pertanyaannya adalah banyak siswa yang sudah berumur di atas 17 tahun. Maka saran saya buat KTP adik-adik. Nah, nantinya pastinya kalau KTP pasti diizinkan. Kalau di kartu pelajar, saya menemukan beberapa pusat UTBK tidak mengizinkan kartu pelajar adik-adik. Karena kalau kartu pelajar mungkin kevalidan dari datanya kurang valid adik-adik. Nah, yang ketiga adalah adik-adik harus mencetak atau membawa surat keterangan lulus bagi lulusan tahun 2022 dan membawa fotokopi yang sudah dilegalisir ijazah untuk angkatan tahun 2020 dan tahun 2021. Jangan sampai lupa ya, untuk yang tahun 2022 silakan mulai dari sekarang diurus surat keterangan lulusnya atau surat keterangan bahwa adik-adik benar-benar kelas 12 adik-adik. Kemudian yang terakhir adik-adik yang perlu adik-adik tahu, adik-adik harus wajib membawa kartu vaksin atau sudah vaksin yang ketiga adik-adik. Kemarin ketika saya ke help check dari pusat LTMPT bahwa untuk persyaratan vaksin memang disyaratkan kepada masing-masing pusat UTBK. Nah, memang ada beberapa yang tidak mensyaratkan, tetapi paling aman adik-adik harus vaksin yang ketiga. Jadi mulai sekarang silahkan cari tempat-tempat vaksin yang menurut saya yang paling relevan, kemudian disiapkan agar nanti tidak mepet ketika vaksin. Kalau misalnya adik-adik vaksin mepet, kemudian adik-adik kesehatannya terganggu, menurut saya ya sangat tidak relevan ketika adik-adik persiapan UTBK SBMPTN, karena UTBK SBMPTN adik-adik harus sudah fit, tidurnya cukup, kemudian adik-adik motivasinya lebih, dan termasuk adik-adik tidak boleh kekurangan misalnya telat dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir informasinya yang tidak kalah penting, adik-adik harus H-1 ujian harus sudah tahu tempatnya. Jadi kalau misalnya pusat UTBK contohnya di Malang, di Universitas Brawijaya, adik-adik harus sudah tahu detail di mananya, bangku berapa, dan itu biasanya H-1 sudah ditempel oleh panitia lokal. Jadi atau pusat UTBK-nya. Jadi sudah ditempel di ruangannya sehingga adik-adik misalnya ujian jam 8 pagi ya, adik-adik harus minimal jam setengah 8 harus sudah ada di depan ruangannya. Sehingga adik-adik nantinya akan bisa tenang mengerjakan lebih fokus ke UTBK SBMPTN tahun 2022. Baik, untuk kesimpulan dari video kali ini adik-adik perlu diketahui bahwa secara administratif UTBK tidak seperti ketika adik-adik SMA lupa nomor pesertanya, adik-adik bisa pulang, atau misalnya ditoleransi oleh guru adik-adik, maka di UTBK SBMPTN karena bersifat nasional dan peraturannya mutlak dari LTMPT, adik-adik harus mempersiapkan administrasi itu dengan baik dan benar. Dan tidak lupa adik-adik ini disiapkan dari sekarang agar adik-adik nantinya ketika ujian tidak kedodoran dan tidak menghilangkan fokus adik-adik di UTBK SBMPTN tahun 2022. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan membantu adik-adik dan dimudahkan adik-adik mengerjakan soal UTBK nantinya dan bisa lolos di program studi dan jurusan yang adik-adik inginkan. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.